Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom hari ini, Firly Bahuri ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Firly ditetapkan tersangka setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan mengantongi cukup bukti. Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka Firly diumumkan setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan mengantongi cukup bukti. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi. Jabatan Ketua KPK yang diemban Firly semestinya selesai sampai di sini. Karena dalam Undang-Undang KPK termaktub, pimpinan KPK yang berperkara harus diberhentikan sementara melalui keputusan Presiden. Status Firly saat ini masih sebagai Ketua KPK. Pegiat anti korupsi pun mendesak agar istana segera memberhentikan Firly. Presiden Jokowi yang tengah bertugas ke Papua menanggapi penetapan tersangka Firly Bahuri. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Yeah. Belum sepekan, Firly Bahuri menyampaikan pembelaan diri membantah tuduhan menerima pundi-pundi $1 miliar Singapura. Dengan percaya diri, Firly menyebut situasi yang dihadapinya merupakan serangan balik dari koruptor. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua dan segenap anak bangsa yang saya hormati. Ini adalah season. Saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi. Yang pernah saya sampaikan dan tentulah kita kenal dengan sebutan when the corruptor strike back. Walaupun demikian, KPK tidak akan pernah lelah dan menyerah dalam rangka membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Tidak terima dengan penetapan tersangka, Firly melawan. Perlawanan Firly diungkapkan oleh pengacaranya dengan alasan alat bukti yang disita tidak pernah diperlihatkan dan terkesan dipaksakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyampaikan pernyataan resmi mengenai penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hingga saat ini Firly Bahuri masih menjadi Ketua KPK sambil menunggu kepres yang akan dikeluarkan oleh Presiden. Jadi wakil siapa yang menjadi ketua kan begitu kan? Ya ini kita tidak berandai-andai, ya tidak berandai-andai dan kita juga tidak tahu dan belum juga ada kepres dari Presiden. Dan sampai dengan saat ini Pak Firly masih sebagai ketua KPK kan begitu dan menjalankan tugas seperti biasa. Kemudian terkait dengan kegiatan koordinasi kepolisian tidak ada persoalan. Karena ini menyangkut lembaga, bukan person, pribadi-pribadi. Jadi kalau terkait kelembagaan, ya nggak ada terganggu. Sama saja kita berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sekalipun menterinya sudah kita tetapkan tersangka dan kita tahan. Jadi, sama sekali nggak ada gangguan terkait dengan koordinasi kerjasama sinergi dengan pihak kepolisian. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyerahkan proses hukum yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri terkait kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo ke aparat penegak hukum. Namun Ganjar juga menilai kasus Firly Bahuri sebagai peringatan bagi para pemegang kekuasaan di Indonesia. Tersangka soal kasus dugaan suap ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, kalau penegakan hukumnya kita serahkan kepada penegak hukum ya. Kalau
kita melihat berita itu, maka ini alert buat kita semuanya. Bahwa pemberantasan KKN masih menjadi PR besar di Republik ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi sadar dan para mereka siapapun yang akan berada pada posisi yang akan menentukan, memimpin, hati-hatilah pada soal ini. Reformasi 98 salah satunya mengingatkan pada kita semuanya agar KKN itu diberantas. Praktisi hukum Indonesia yang tergabung dalam Pergerakan Advokat atau Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali melaporkan Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman diduga kembali melakukan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi. Pelanggaran kode etik Anwar Usman diduga terjadi pasca putusan Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman dinilai berupaya mengalihkan isu usai dipecat dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik kehakiman. Sehari setelah jatuhnya putusan MK, Anwar Usman menyampaikan keberatan dan menuduh Ketua MK terdahulu kerap memutus perkara karena kepentingan pribadi. Reaksi tersebut dianggap merupakan bentuk kepanikan dan ketidaksiapan Anwar Usman kehilangan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pernyataan hakim terlapor yaitu Anwar Usman yang akan kami laporkan kembali. Bahwasanya pada masa MK diketuai oleh Jimli Asidiki, Mahfud MD dan Hamdan Julfa serta Arif Hidayat telah terjadi konflik interest dalam hal uji material pasal Undang-Undang MK. Jelas tuduhan itu adalah sangat ngawur, tidak etis, fitnah, tidak bertanggung jawab, dan mencari pembenaran atas sikapnya Anwar Usman yang sudah diberhentikan, kasarnya dipecat sebagai Ketua MK, yang seharusnya dia juga tahu diri untuk mundur. Kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa berunjuk rasa di depan gedung DPR. Masa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Aksi saling lempar antara petugas dan massa pengunjuk rasa terjadi saat demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta. Sekitar 5.000 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa berunjuk rasa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain melempar botol air mineral, massa juga membakar spanduk dan mencoba masuk ke dalam gedung DPR. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan seperti kebebasan pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Kita merasa bahwasanya selama 9 tahun ini hampir 1 dekade amanat Undang-Undang Desa belum juga diberikan seutuhnya kepada negara. Belum diberikan seutuhnya kepada kami dari pemerintah. Maka dari itu pada prinsipnya kami berdiri di sini untuk menuntut satu, diberikannya kedaulatan dalam mengelola dana desa kami. Yang kedua, untuk teman-teman kepala desa meminta untuk perpanjangan masa jabatan karena apa? Dinilai dalam 6 tahun belumlah cukup untuk mengatasi segala hal yang ada di desanya. Akibat unjuk rasa, polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Semanggi arah ke Selipi. Dari Jakarta, Elsa Casey, Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan. Dugaan perangkat desa mendukung salah satu capres ramai menjadi sorotan belakangan ini. Menariknya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid, membantah bahwa organisasinya terlibat dalam acara dukungan untuk salah satu capres. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Timbul beberapa pertanyaan. Salah satunya, mengapa di tanda pengenal peserta bertuliskan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran?
tanda pengenalnya seperti ini. Ya. Jadi tanda pengenal itu ada tulisan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, dan kemudian ada foto Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau kepala desa dan perangkat desa, mereka yang mengorganize pertemuan itu ingin bersikap netral. Benarkah dugaan aparat desa secara struktur asosiasinya ada kecenderungan tidak netral? Menariknya dalam dialog iNewsroom kemarin, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid, menyatakan ada oknum yang mengatasnamakan abdesi untuk kepentingan tertentu, padahal tidak memiliki legalitas. Ini sudah dikuatkan oleh Haki ya, mendapatkan sertifikat merek dari Kemenkumham yang kemarin dikeluarkan bulan Mei tahun 2023. Oke, artinya maksud Anda perangkat desa yang kemarin yang mengatasnamakan abdesi di sana bodong, artinya tidak memiliki legalitas? Ya kalau lihat secara aspek hukumnya itu nggak memiliki, karena tidak mungkin ada ganda kepengurusan. Biarpun mereka itu mengatasnamakan abdesi, coba lihat dulu mereka itu abdesi itu dasarnya apa. Arifin akan bertindak tegas jika ada yang mengatasnamakan abdesi karena aparat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dari situ kami udah teriak bahwa abdesi tidak mendukung itu, dan sekarang kejadian lagi. Ya mau tidak mau kita harus bertindak tegas. Hal senada disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Ia menyebut berbahaya jika perangkat desa tidak netral karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Dalam pemilu itu gimana? Harus netral atau? Harus netral. Iya, makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan. Apa? Datang kampanye kita boleh? Enggak boleh. Secara aturan, netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lantas, mengapa seolah aturan ini diterabas? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka seolah menjadi badai penegakan hukum di Indonesia. Menjadi PR besar bagi pemerintah ke depan untuk dapat memulihkan penegak hukum sebagai roh dari keadilan. Penegakan hukum di Indonesia kembali diterjang badai pasca penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri oleh kepolisian. Pernyataan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo seolah terbukti terkait penegakan hukum di era Presiden Jokowi. Tidak tanggung-tanggung. Dari skala 1 sampai dengan 10, Ganjar memberi nilai 5 kasus penegakan hukum di tanah air. Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi itu yang jenengan singgung sebagian dari antaranya. Ya dengan kasus ini cukup. Poinnya, jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. Prestasi 5. Selain memberi nilai 5, Ganjar Pranowo juga menyentil pragmatisme politik yang dipertontonkan tanpa melalui proses pendidikan politik yang panjang. Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung pemecatan Anwar Usman sebagai Ketua MK terlebih dahulu menuai sorotan tajam. Putusan Anwar Usman terkait syarat cawapres yang mengantarkan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka ke pintu gerbang Pilpres 2024 dinilai sebagai antitesis demokrasi dan mencederai lembaga MK itu sendiri sebagai lembaga tinggi konstitusi. Penetapan tersangka Wamenkumham Edi Hirage oleh KPK juga cukup mengejutkan publik. Edi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Edi menjadi tersangka bersama 3 orang lainnya.
Kondisi penegak hukum kini menuai sorotan tajam karena kondisinya saat ini seolah sedang sakit. Menjadi PR besar bagi pemerintah ke depan untuk dapat memulihkan penegak hukum sebagai roh dari keadilan. Kredibilitas penegak hukum di Indonesia sedang mengalami ujian berat. Apa saja sebenarnya yang menjadi faktor utamanya? Apakah faktor politisasi hukum turut berperan dalam ambruknya penegakan hukum di negeri ini? Sudah hadir bersama kami Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama Satria Langkun, dan pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, saya ke Mas Tama terlebih dahulu. Mas Tama, menurut Anda angka 5 itu layak atau tidak? Kalau di rapot udah merah itu, 5. Ya, tentu saja tadi ya ada banyak catatan, khususnya pasca putusan MK. Ini kan yang kemudian betul-betul menjadi sorotan publik. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Ganjar, tentu saja kita bicara soal konteks yang sangat aktual. Yang paling pertama adalah tentu bicara soal putusan MK ya, yang kemudian sebelum kita bicara putusannya ada ketua MK yang kemudian dia diberhentikan atau dipecat dari jabatannya sebagai ketua MK, dan kemudian dia terbukti karena dalam hal ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut lah, kira-kira begitu. Nah, dari situ kemudian cerminan yang paling utama kita lihat bahwa memang skornya masih merah. Dan kemudian hari ini kita juga melihat ada ketua KPK yang kemudian menjadi tersangka. Namun demikian kita tetap mengedepankan soal proses hukum yang kemudian kita harus hargai itu, sudah ada penetapan tersangkanya, dan kemudian kita lihat ke depan, kita berharap juga kepolisian yang kemudian bekerja betul-betul profesional, mempertimbangkan semua bukti-bukti yang dimiliki. Karena kemudian juga kita tahu ini sedang ada tahun politik, kita khawatir kemudian isunya menjadi liar dan menjadi tidak sehat ke depannya. Tapi kemudian tetap kita harus dukung semua proses hukum yang sedang berjalan. Seperti demikian juga kita menghargai KPK juga dalam konteks hal ini, yang sekarang kemudian sedang menghadapi masalah tersebut. Dan mudah-mudahan KPK tetap bekerja terus secara profesional, ini tidak kemudian mengendorkan gitu ya kerja-kerja KPK dalam memberantas korupsi. Demikian Mbak Anissa. Baik Pak Ferry, kalau Anda setuju dengan angka 5 yang diberikan oleh Ganjar? Pak Ferry, mohon maaf belum di-unmute Pak. Ya, sebelum ke angka 5 atau lebih dari 5 atau kurang dari 5, aku pikir memang harus ditinjau dulu alat ukur apa dalam rangka pemberian nilai itu. Misalnya ada World Justice Project yang mengukur standar penegakan hukum ya, indeks negara hukum. Nah, angkanya itu kan memang punya indikator tertentu. Misalnya diukur dulu pemberantasan korupsinya. Apakah negara absen dalam pemberantasan korupsi? Faktanya kan cukup menarik ya. Selama 4 tahun belakangan ini kita itu anjlok 4 poin ya dalam pemberantasan korupsi. Artinya buruk sekali. Lalu ada ketua KPK yang mengorupsi wewenangnya untuk dapat keuntungan dari koruptor. Itu saja sudah masalah besar gitu ya. Lalu dalam indikator itu ada penegakan hukum, misalnya proses pengadilan. Kita tahu ada kasus konflik kepentingan ya, nepotisme antara paman Gibran dengan Gibrannya, dengan partainya, dengan keluarga istana. Itu saja sudah buruk sekali. Dan bagi saya angka 5 itu sedikit lebih semacam istilah politik santun ya. Angka 5 terlalu baik lah. Mungkin di angka 4 atau jauh di bawah itu kalau dilihat dari indikator-indikator yang lain. Nah, indikator ini penting untuk memberikan nilai. Kemarin kalau saya lihat Capres Ganjar Pranowo memberikan angka merah itu karena terjadinya nepotisme, konflik kepentingan dalam menggunakan pengadilan. Kalau saya dengan alat ukur yang lebih banyak, sebenarnya meyakini angka 5 itu terlalu baik, mestinya 4 lah.
untuk mengatakan ini tidak lulus ya. Mas Tama, Anda setuju kurang dari 5? Iya, iya. Kalau kita tetap di angka Harusnya 5 berapa ya, Mas Tama? 4 ya? Kalau Tama harus konsisten 5 sama calon presiden ya. Kalau Bunda Ferry kan dia di 4, saya tetap di 5 ya, karena tidak 0 ya. Saya rasa kan kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, indikatornya banyak seperti yang Bunda Ferry sampaikan tadi. Kita bicara soal regulasi, memang masih banyak yang kurang, tapi ada banyak juga yang bertambah, dan saya rasa itu tidak 0 juga. Dan kemudian juga banyak perkara-perkara besar yang kemudian itu berhasil dibongkar, berhasil diungkap. Dan negara ini saya rasa masih bekerja sistemnya. Contohnya apa? Ada menteri, pejabat satu level di bawah presiden jadi tersangka karena perkara korupsi. Itu kan saya rasa juga akan menjadi pembobotan bahwa ternyata ada pemberantasan korupsi itu. Meskipun skornya masih 5. Nah, itu dia. Kalau udah Ferry, dia ada di angka 4. Baik, Mas Tama, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa penetapan korupsi pejabat A, pejabat B itu adalah bentuk politisasi, ingin menjatuhkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kartu asnya semua sudah dipegang. Jadi kalau macam-macam tinggal dibuka aja kartu asnya. Menurut Mas Tama gimana? Apakah ada? Iya, saya rasa Mbak, kalau saya melihat memang nggak bisa lepas ya dari urusan politik. Bahwa kemudian pemberantasan korupsi, kalau saya justru menilai dia adalah sisi gelap dari pemberantasan korupsi. Sisi gelap dari politik. Jadi kalau politik, sisi gelapnya korupsi itu. Jadi saya rasa kalau kemudian dia bicara soal politik, ya memang ada hubungan. Karena apa? Orang-orang yang tersangka itu kan kemudian dia punya jabatan politik. Dia punya posisi. Nah, apa yang kemudian menghindarkan bahwa ini bukan politik tapi soal hukum, ya soal bukti. Nah, sepanjang bukti-buktinya ada, saya rasa itu kan menggugurkan soal urusan politiknya. Misalnya, bagaimana menjelaskan ada aliran dana yang mengalir ke pihak A. Bagaimana menjelaskan ada kerugian negara yang nilainya sampai triliunan rupiah di persidangan, semuanya terbukti. Dan saya rasa itulah kemudian yang menggugurkan bahwa ini bukan urusan politik, tapi soal urusan hukum. Jadi, sederhana aja Mbak. Kalau kemudian dari konteks politiknya sudah pasti, karena semua jabatan-jabatan tersebut diperoleh dengan jabatan politik, begitu ya, dengan proses politik. Tapi kemudian ketika ada korupsi, mana buktinya? Nah, saya rasa ada pada itulah batasannya. Kalau Pak Ferry, menurut Anda bagaimana? Semua pejabat ini kartu asnya sudah dipegang masing-masing. Jadi yang terungkap sekarang ya yang bicara macam-macam aja. Menurut Anda gimana? Ya, yang saya perhatikan sih sebenarnya setiap kasus korupsi itu pasti memang ada masalah. Seseorang memang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Problematikanya alat kekuasaan negara digunakan untuk menjadikan kasus-kasus itu sifatnya tebang pilih. Ya. Mana yang ada punya terjadi, relasi menurut Anda terjadi pada masa ini? Ya tidak bisa dibohongi ya. Beberapa catatan terhadap Pak Firly itu bisa saja terjadi. Dia kemudian menggunakan wewenangnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang memanfaatkan jabatannya, cherry picking terhadap kasus-kasus tertentu itu memang sangat potensial terjadi, dan itu langgamnya penyimpangan wewenang dalam berbagai kasus penegakan hukum ya. Di sanalah membuat angka itu saya pikir memang agak tajam ke bawah, merosot gitu ya. Apalagi kalau kita baca, Tama tahu persis itu ya, bagaimana semangat pemberantasan korupsi dirusak di rejim pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga kemudian angka indeks persepsi korupsi kita itu jatuh luar biasa ke angka 4, tidak pernah terjadi dalam sejarah pemberantasan korupsi kita, dan itu terjadi di masa Presiden Jokowi. Baik, Mas Tama, data Transparency International menyebut bahwa kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi ini di Indonesia cenderung menurun. Menurut Anda ini sudah terjadi sejak putusan MK atau sebenarnya sudah sebelum-sebelumnya terjadi? Ya, sebetulnya Mbak, tadi yang Mbak udah Ferry sampaikan ya, memang itu dasarnya jelas. Dia punya survei, dia kemudian juga terukur. Kalau kita bicara soal indeks persepsi korupsi, itu kan dia bicara survei di atas survei. Jadi ada pandangannya, ada metodologinya, dan saya rasa memang demikianlah situasinya. Nah, tapi memang saya katakan tadi, dari konteks penegakan hukum, saya rasa memang banyak sekali yang kemudian belum terungkap, banyak sekali yang masih jeblok gitu ya.
Namun di sisi lain saya rasa juga pemberantasan korupsi tetap jalan, tetap ada. Ini yang kemudian kita kasih nilai 5 karena tetap ada gitu ya, tetap ada. Contohnya saya rasa hampir dari semua partai Mbak itu juga pernah diproses, tidak ada yang lolos. Kalau kita bicara soal perkara korupsi misalnya ada kantor dari partai A, partai B, partai C, semuanya pernah diperiksa. Jadi saya rasa tidak ada satu partai pun yang kemudian dia lolos dari jeratan apabila memang terbukti melakukan korupsi. Ya contoh misalnya ketika bicara soal Menkominfo, bicara soal Menteri Pertanian, dan kemudian juga ada dari partai anggota BPK yang dari partai tentu kan diperiksa juga, meskipun belum dianggap terlibat, tapi pemeriksaan dilakukan, penggeledahan dilakukan. Terus kemudian di perkara lain misalnya seperti perkara-perkara yang melibatkan partai pengusung juga ada yang diperiksa juga. Jadi saya rasa dari semua kelompok saya rasa Mbak itu hampir semuanya pernah diproses. Gitu ya. Itu yang kemudian bikin dia nggak jadi hancur banget. Nggak jadi 4 ya, tapi jadi 5. Masih merah. Oke, belum nggak naik ya, belum nggak lulus ya. Baik, Pak Ferry, kalau menurut Mas Tama bahwa cherry pickingnya masih agak light lah, nggak parah-parah banget. Tapi menurut Anda bahwa ini angkanya seharusnya udah nggak lolos, karena 5 masih lolos, 4 udah nggak lolos. Ya, cherry picking dalam pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya tidak boleh ya. Hukum itu kan seadil-adilnya yang harus ditegakkan dan itu tidak terjadi. Kalau saya mungkin beda sekolahan dengan Tama. Kalau sekolahan saya di kampung ya, angka 5 itu sudah tidak lulus ya. Jadi sama udah 5 nggak lulus ya, 5 nggak lulus, harus ngulang. Ya itu bagi saya buruk sekali sebenarnya. Apalagi kalau kita mau membaca ide dan gagasan Presiden Jokowi dan KPK yang punya warna baru ini, itu kan mau meningkatkan pencegahan korupsinya. Bahkan pencegahan itu tidak terjadi. Dan bagaimana mungkin bisa mencegah korupsi kalau kemudian sapunya terlalu kotor untuk membersihkan rumah keindonesiaan kita. Yaitu pimpinan KPK itu sendiri yang bermasalah. Jadi bagi saya tidak baik juga kalau kita melihat suasana ini dengan masih mempertimbangkan kulonwun politik santun terhadap sesuatu yang menurut saya sudah dangkal. Pemberantasan korupsi sudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Baik. Dan saya pikir disinilah peran Tama dan teman-teman ya sebagai kekuatan baru dengan semangat yang berbeda. Baik. Untuk lebih keras dalam isu pemberantasan korupsi. Baik, Pak Ferry, berarti yang terjadi saat ini sudah tidak santun dan tidak santuy ya. Kita akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana Mas Tama, Mas Ferry, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, kami lanjutkan dialog terkait dengan rapor merah penegakan hukum di Indonesia, masih dengan Mas Tama Langkun dan Pak Ferry Amsari. Mas Tama, pada bulan Juni, survei bulan Juni, responden menilai pemberantasan korupsi di era Jokowi ini belum tercapai. Itu yang ngevote sebanyak 62,1% itu di bulan Juni. Menurut Anda, itu terjadi karena banyaknya menteri atau pejabat setingkat menteri, eksekutif, legislatif, yudikatif yang terjerat hukum, atau karena masih banyak politik, sandra-sandra politik hukum? Ya kalau saya melihat ya tadi Mbak, karena memang hari ini pemberitaan soal isu penegakan hukum kan lebih tinggi daripada isu pencegahan. Secara pemberitaan, pencegahan itu dianggap tidak menarik, ya, dianggap tidak seksi. Berbeda dengan ketika ada pejabat ditangkap, itu kemudian akan menjadi berita yang kemudian sangat dinikmati oleh masyarakat. Dan saya rasa itu sesuatu yang tidak bisa disalahkan juga. Karena pandangan masyarakat tentu akan melihat apa yang terjadi di negaranya. Ketika melihat soal banyak pejabat yang masih korup, banyak menteri yang ditangkap, tentu saja itu akan membuat masyarakat menjadi nggak percaya. Jadi saya rasa masyarakat sederhana itu melihatnya. Masih ada pejabat-pejabatnya yang ditangkap, masih ada yang dipenjara, tentu saja itu akan menjadi persepsi yang nggak bagus buat
buat buat masyarakat begitu Mbak. Jadi saya melihat itulah yang kemudian hari ini memang terjadi. Dan poin lainnya memang dari sisi regulasi, saya melihat juga ada banyak hal yang memang perlu untuk diperbaiki. Misalnya kita bicara soal pemberantasan korupsi, Undang-Undang Tipikor itu sejak tahun 99 itu belum pernah direvisi lagi, sejak tahun 2001 itu belum pernah direvisi, belum pernah diperbaiki. Ada banyak jenis-jenis tindak pidana itu yang diatur secara internasional, itu belum masuk. Misalnya soal perdagangan pengaruh. Mas Kemudian Tama, misalnya penyebabnya belum direvisi, Anda tahu nggak apakah ada kepentingan tertentu? Ya, saya rasa ini soal komitmen, Mbak. Sama kayak kita bicara soal undang-undang perampasan aset. Sejak kapan itu undang-undang diharapkan? Tapi sampai dengan saat ini, undang-undang itu belum ada. Padahal kita sudah butuh yang namanya undang-undang perampasan aset. Jadi regulasinya, kemudian pejabat masih banyak yang terlibat perkara korupsi. Saya rasa ini menjadi jumlah atau akumulasi dari ketidakpercayaan masyarakat pada agenda pemberantasan korupsi. Jadi saya rasa ini soal komitmen aja. Kenapa kemudian merevisi Undang-Undang KPK begitu mudahnya, gitu ya? Sedangkan Undang-Undang Tipikor yang jelas-jelas itu direview setiap tahun oleh negara-negara di internasional. Kita misalnya pernah direview oleh UK, kemudian oleh negara-negara lain ya, karena dalam pelaksanaan UNCIC, Konvensi PBB melawan korupsi, itu negara saling mereview. Nah, salah satunya adalah yang muncul soal misalnya inkonsistensi dalam penegakan hukum. Ada perkara yang sejenis, yang satu dihukum 5 tahun misalnya, yang satu dihukum 10 tahun. Padahal perkaranya sejenis. Nah ini juga isu disparitas dalam penjatuhan putusan korupsi, itu juga masih ada. Jadi kompleks sekali, ada pejabat yang kena perkara korupsi, ada putusan yang kemudian tidak konsisten, ada kemudian juga soal perangkat regulasi anti korupsi yang memang sampai dengan saat ini belum lengkap, masih banyak yang kurang. Baik. Belum lagi misalnya Mbak, kita melihat dari Undang-Undang ITE ya, itu kita masih butuh SKB, ketetapan bersama antara Menteri dengan Kapolri agar Undang-Undang ITE tidak dijalankan secara serampangan. Jadi saya rasa masih banyak sekali produk-produk hukum dan pelaksanaannya yang kemudian membuat masyarakat tentu saja akan tidak percaya ke depannya kalau masih diteruskan. Baik, Pak Ferry, Undang-Undang Tipikor belum direvisi selama 22 tahun, padahal zaman sudah berbeda jauh tahun 2023 dengan 2001. Menurut Anda itu apakah ada deal-dealan tertentu di belakang kenapa belum direvisi sampai sekarang? Ya, saya pikir soal semangat yang disampaikan Tama ya. Semangatnya sudah beralih daripada awalnya menegakkan upaya pemberantasan korupsi malah ke upaya pelemahan KPK, maka fokusnya selalu bicara pelemahan KPK melalui revisi undang-undang. Sementara upaya kemudian mengisi substansi hukum atau perangkat peraturannya itu lemah sekali. Padahal banyak sekali kelemahan-kelemahan peraturan. Misalnya tidak jelasnya hukum acara penanganan kasus korupsi. Dulu ketika KPK diisi orang-orang berintegritas baik, standar budaya hukumnya bagus. Tapi begitu sudah dikeluarkan ya orang-orang yang punya integritas baik, standarnya juga berubah-ubah. Nah, hukum acara baik dalam penanganan perkara hingga lain-lainnya itu perlu diatur dengan lebih cermat. Nah, ini tidak ada niatan dari pembentuk undang-undang untuk berupaya mengisi berbagai kekosongan itu. Musababnya saya yakin ya memang semakin kuat ketentuan soal KPK dan undang-undang tindak pidana korupsi, potensi yang akan mengancam adalah pelaku politik yang bermasalah. Nah itu sekali lagi poin utama soal niat itu yang perlu digarisbawahi. Memang nuansanya tidak memperlihatkan niat yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih sungguh-sungguh. Sampai sejauh ini misalnya kita tidak dengar tuh sikap dalam ruang eksekutif ya, karena bagaimanapun KPK sekarang sudah dirancang sebagai rumpun kekuasaan eksekutif di bawah presiden. Kita tidak melihat ada keinginan presiden untuk segera memastikan orang ini diberhentikan dengan mengeluarkan ketetapan presiden. Tetapi kita sudah punya basis tersendiri
dan itu juga perlu ditegakkan oleh Presiden bahwa secara undang-undang pimpinan KPK yang terkait kasus pidana yang ditersangkakan sudah pasti harus diberhentikan sementara. Baik, Pak Ferry, Anda melihat ada politisasi dalam kasus ini atau murni hukum? Sulit menghindar ya dari prasangka bahwa selalu ada motif politik dalam berbagai kasus tindak pidana yang bersentuhan dengan ruang-ruang politik. Itu sulit kita untuk menafikannya dan saya yakin itu pasti ada. Oleh karena itu punya ketegasan dari aparat penegak hukum penting, punya standar yang validitasnya baik ya. Stabilitasnya baik, konsistensinya baik, maka itu juga diperlukan untuk memastikan aparat hukum, ketentuan norma perundang-undangan, ketentuan hukum tidak disalahgunakan untuk motif-motif politik tertentu. Nah, teman-teman politik mungkin belajar dari berbagai kasus akhir-akhir ini ya, terutama ketika pemerintahan Presiden Jokowi semakin jauh dari harapan, untuk melihat bahwa norma hukum yang konsisten, yang punya kepastian hukum yang baik, itu penting untuk menjadi aturan main sebagai wasit kita bertata negara agar penyimpangan seperti ini tidak terjadi lagi. Baik, mencari pemimpin yang tidak punya kartu as agar tidak tersandra baik secara politik ataupun hukum adalah tugas pemerintahan berikutnya. Mas Tama, tanggapan Anda? Ya, tentu saja Mbak. Saya bersyukur ya dari kemudian masuk dalam tim Ganjar Mahfud, kami diberikan ruang yang cukup besar buat melihat hal ini. Misalnya soal merancang soal sebuah peraturan, itu ada ruang di situ kita buat dalam satu visi misi, itu bicara soal pembentukan regulasi yang partisipatif. Itu kita kasih ruang di situ. Kita akan revisi undang-undang ITE, kita akan revisi undang-undang KPK, kemudian kita akan tambah undang-undang perampasan aset, itu semua secara regulasi sudah kita pelajari. Bahkan dari sisi HAM pun juga demikian. Beberapa regulasi-regulasi yang belum diatur dalam ketentuan mengenai isu hak asasi manusia, itu kan kita rapihkan juga peraturannya. Nah yang kedua, selain dari bicara soal regulasinya, seperti yang Pak Ferry sampaikan tadi, itu bicara soal penguatan orang-orangnya, penguatan kelembagaannya, yang tentu saja harus diisi dari orang-orang yang tidak punya rekam jejak tidak bermasalah, sehingga ketika ada serangan balik, ada fight back ya, ada corruptors fight back misalnya, itu kemudian tidak bisa digoyang lagi, tidak bisa kemudian dipermasalahkan lagi karena memang pimpinannya tidak punya rekam jejak yang jelek, kira-kira begitu. Jadi memang ini menjadi hal-hal ke depan yang tentu saja akan jadi perhatian bagi presiden terpilih masa mendatang. Baik, Pak Ferry, tadi kita membahas soal politisasi hukum. Salah satunya adalah nitip-nitip pasal ke DPR gitu. Ini pasal yang ini dimasukin dong cepetan, kayak misalnya PPN naik dari 10% ke 11%. Tapi yang ini nanti aja kayak RUU PKS kemarin dilama-lamain. Menurut Anda itu masih terjadi atau tidak? Dan akan terjadi lagi atau tidak? Saya yakin masih terjadi karena memang konsep dua kamar parlemen yang baik itu tidak dilakukan oleh DPR. Kalau DPR itu punya mitra yang bisa saling koreksi, yang namanya DPD, mungkin proses pembentukan undang-undang kita akan jauh lebih baik. Faktanya itu tidak terjadi. Dan pemerintah juga melakukan berbagai transaksi kepentingan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang kemudian dianggap merugikan pihak-pihak tertentu tidak disegerakan. Misalnya kita sudah menunggu bertahun-tahun undang-undang perampasan aset, tidak muncul-muncul. Padahal semua sadar bahwa tanpa undang-undang ini, tentu ini akan menggembirakan para penjahat. Dan apa sebabnya kemudian kalau ada niat baik dari pembentuk undang-undang untuk tidak menyegerakan, padahal undang-undang ini kunci pemberantasan berbagai kejahatan termasuk korupsi, perdagangan orang, pencucian uang, dan lain-lain. Apa sebabnya kemudian undang-undang ini diperlambat? Nah, bukan tidak mungkin ya, semua berkaitan dengan kesepakatan pembentuk undang-undang.
Kalau pembentuk undang-undang merasa ini tidak menguntungkan mereka, tidak jalan itu ketentuan undang-undang. Padahal kalau diingat ya dari nawacita presiden dulu mau menyederhanakan pembentukan undang-undang, mau membentuk undang-undang yang diperlukan oleh publik, sampai sekarang yang terjadi adalah semakin banyaknya jumlah undang-undang yang satu sama lain berbenturan. Dan ini menunjukkan rencana perbaikan hukum kita ke depan memang punya banyak masalah. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry dan Mas Tama telah bergabung bersama kami dan mencari pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih menjadi tugas pemerintahan berikutnya agar tidak tersandra kepentingan manapun. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung dengan kami. Mercy Indonesia mengklarifikasi kondisi 3 relawannya di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina yang semula dikabarkan hilang kontak. Ketiga relawan Mercy dalam kondisi baik dan tengah menunggu dievakuasi. Mercy Indonesia mengklarifikasi kondisi 3 relawannya di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Semula ketiga relawan Mercy, yakni Fikri Rofil Haq, Reza Aldila, dan Farid Zanzabil Al-Ayubi, dikabarkan hilang kontak. Mercy telah berhasil menghubungi ketiga relawannya dan memastikan kondisi ketiganya baik. Saat ini 3 relawan Mercy asal Indonesia tersebut masih menunggu dijemput oleh pihak yang akan mengevakuasi mereka. Ketua Mercy berharap selama menunggu proses evakuasi tidak ada serangan dari tentara Israel. Klarifikasi bahwa sekitar jam 6 kurang 30 ya, atau jam 5:30, kami mendapatkan kontak dari sumber kami dan kami juga langsung bisa berkomunikasi dengan salah seorang relawan yaitu Saudara Reza, dan kami menanyakan informasi mereka dan kami sempat berbicara dengan mereka, dan Reza mengatakan bahwa sekarang mereka bertiga ada di RSI Gaza, ya, di Gaza di Beit Lahia, dalam kondisi yang sehat dan selamat, dan sekarang lagi menunggu proses evakuasi ke selatan. Sebelumnya 3 relawan Indonesia sempat dikabarkan hilang di Gaza, dilaporkan telah dapat dihubungi kembali dan dalam proses evakuasi ke Gaza Selatan. Hal ini disampaikan juru bicara Kemenlu, lalu Muhammad Iqbal. Diketahui bahwa informasi penangkapan relawan Mercy oleh tentara Israel tidak benar. Disebutkan bahwa Kemenlu sudah melakukan verifikasi ke sumbernya di Gaza dan baru saja mendapatkan informasi bahwa ketiga WNI tersebut seluruhnya masih berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Jadi tidak ada penangkapan oleh IDF di Gaza. Sebelumnya Israel memang menyerang ke Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza. Sedikitnya 12 orang tewas dalam serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Serangan itu juga mengakibatkan rumah sakit yang dibangun atas donasi masyarakat Indonesia hancur rata dengan tanah. Pemirsa, eksekusi rumah pensiunan polisi di Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Ahli waris sejumlah massa yang berusaha menghadang terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas. Eksekusi rumah seluas 1.500 meter di Jalan Air Bersih Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Karim yang merupakan ahli waris sekaligus pensiunan polisi mencoba menghadang jurusita Pengadilan Negeri Medan di depan pintu rumah. Setelah adu mulut dan negosiasi berlangsung alot, petugas menarik paksa ahli waris sehingga aksi tarik-menarik pun tak terhindarkan dan menimbulkan kericuhan. Penasihat hukum ahli waris menyebut jika pihaknya memiliki surat keterangan tanah yang terbit tahun 1963. Namun sertifikat tanah dengan objek yang sama kembali terbit di tahun 1993 dengan nama yang berbeda. Ya, Almarhum Israt mewariskan sebidang tanah ukuran 15 kali 100 meter. Ya, dengan kepemilikan surat SKT tahun terbitnya tahun 63. Namun seiring berjalan pada tahun 1993 terbitlah sertifikat
tanah atas nama Ibu Eti Sukiya. Penertiban sertifikat ini dinilai salah sasaran karena alamat yang tertera berbeda dengan lokasi ahli waris. Selain itu, gugatan dilayangkan terhadap Abdul Karim, sementara ahli waris bernama Karim. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews. Jenazah Aldi Sahilatuana Baban tiba di rumah duka di Desa Sitabo, Tabo, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Isak tangis Marta tak terbendung saat melihat peti mati anaknya Aldi Sahilatuana Baban yang tiba di rumahnya di Desa Sitabo-Tabo, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Aldi ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Kabupaten Badung, Bali. Keluarga korban menduga Aldi menjadi korban pembunuhan, meski Aldi ditemukan tergantung seperti bunuh diri. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Saya hirup semua aromanya. Sementara itu, pihak kampus menyerahkan kasus ini pada kepolisian. Kampus tempat korban menempuh pendidikan ini akan kooperatif dan bekerja sama dengan polisi untuk membantu mengungkap kasus ini secara tuntas. Yang bisa kami sampaikan dan saat ini dari kami pihak Kampus Elizabeth Internasional menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan menunggu prosesnya dari hasil otopsi yang dilakukan di Medan. Kami sendiri dari Elizabeth Internasional tentunya tidak berhak memberikan statement apapun berkaitan dengan kejadian ini. Aldi Sahilatuana Baban, mahasiswa berusia 23 tahun di Elizabeth Internasional Bali, ditemukan tewas di kamar kosnya pada Sabtu 18 November 2023. Hingga kini penyebab kematiannya masih belum jelas, sehingga polisi masih terus mendalami kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan buruh menggelar unjuk rasa di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masa menutup akses keluar masuk tol hingga menimbulkan kemacetan. Buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Aksi buruh tersebar di beberapa titik akses masuk kawasan industri Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Mereka menutup akses gerbang tol yang mengakibatkan macet di kedua lajur, baik dari arah Cikampek menuju Jakarta maupun sebaliknya. Saat ini kondisi dua jalur yang akan mengarah keluar gerbang tol Cibitung masih belum bergerak. Lama deh Bang Ger datang nih, bisa ngerembet nih. Warga panik saat menyaksikan api membakar lantai 2 sebuah warteg di kawasan Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar, membakar bangunan 2 lantai tersebut. Diduga kebakaran diakibatkan hubungan arus pendek listrik. Berasal dari mana? Awal mulanya dari lampu listrik turun kan? Saya kan taikin lagi, turun lagi. Dua kita kan colokan dulu, ambil semua dari kulkas juga serbu semua, kan? Jadi colokin lagi, tahu-tahu tuh di atas udah nyala gitu. Tapi yang ngasih tahu tuh orang seberang yang jaga itu kotak kamar, seberang. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Setengah jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian yang diderita pemilik warteg dan kios ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.